Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai mata pelajaran PPKN yang terdapat di kelas 8 bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan anak-anak cermati dengan betul mengenai materi yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini. Kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan merupakan sebuah konstitusi, bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Selanjutnya, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui, pembukaan tentunya memiliki hubungan ataupun kaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan. Apa saja itu persyaratannya? 1. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Dalam hal ini, tentunya PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar telah mewakili bangsa Indonesia. Kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, tentunya mesti dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling tinggi dibandingkan dengan undang-undang ataupun peraturan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, kalian perlu ketahui tentang sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika dalam hal ini yaitu tentang susunan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang akan kita bahas dalam video kali ini, sistematika tentunya setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada dua bagian. 1. Pembukaan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Pasal-pasal, yaitu 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.
Itulah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sifat, yaitu tertulis. Maksud dari tertulis dalam hal ini tentunya mengandung makna, memiliki rumusan yang jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Sifat singkat, maksudnya memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Supel, maksudnya aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita tentunya memuat hak-hak asasi manusia. Rigid, maksud dari rigid yaitu Undang-Undang Dasar memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan aturan hukum positif yang tertinggi. Selanjutnya tentang fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai hukum dasar. Tentunya maksud dari hukum dasar itu sebagai sumber dari pembuatan undang-undang ataupun aturan yang di bawahnya. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendali. Sebagai alat pengendali, Undang-Undang Dasar kita merupakan aturan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan aturan yang ada di bawahnya. Sehingga Undang-Undang Dasar kita itu bisa mengendalikan apakah aturan yang di bawahnya sudah sesuai atau belum. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur. Maksudnya sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang keempat sebagai alat penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya tentang kedudukan aturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yaitu ada 7. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau aturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Keenam, peraturan daerah. Dan ketujuh, peraturan kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang sifat dan ciri-ciri serta arti penting aturan perundang-undangan. Yang pertama, undang-undang itu tentunya jelas, aturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Yang keempat, mengikat secara umum dan menyeluruh. Berarti dalam hal ini mengikat untuk setiap warga negara. Selanjutnya, yang melaksanakan dan
mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar kita. Di mana saja dapat kita lakukan? Di antaranya di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan juga di lingkungan masyarakat. Sekian video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.